Selamat siang kepada para pemirsa Virtual Expo 2021 yang hari ini adalah hari terakhir kita ya dalam acara penutupan ini. Saya selaku kru yang bertugas, Rian, sebelah saya ada Bapak siapa? Saya dengan Malik. Malik sebelah saya Haji. Oke. Selanjutnya sebelum menyapa pemirsa nih, aku mau nanya dulu, gimana kabar Mas Malik hari ini? Alhamdulillah kabar ini baik. Baik ya, alhamdulillah. Keluarga juga baik ya Mas Malik ya. Mas Haji juga sama baik ya. Baik, udah makan tadi. Wah, udah kenyang. Kita juga doakan biar juga para audiens kita, Bapak Ibu semua yang mengikuti acara kita hari ini, kita doakan agar selalu senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan begitu. Betul. Amin. Betul Bang Rian. Jadi karena memang di saat kondisi pandemi seperti ini, kita memang tetap harus jaga jarak, jaga kesehatan, tetap harus pakai masker ya. Terus cuci tangan sesering-seringnya ya, nggak boleh berkerumun kan. Makanya oleh karena itu kita mau berterima kasih sekali kepada Print Graphic yang sudah memberikan wadahnya. Kita diberikan Virtual Expo pada hari ini dan ini hari terakhir ya Bang Rian ya. Penutup ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terwakili ya untuk masalah Expo, walaupun kita nggak bisa tatap muka langsung, tapi setidaknya kita bisa temu kangen di sini, gitu ya. Betul. Oke, sebelumnya kita kasih applause dulu buat Print Graphic dan PT Sama Fitro. Wih, kita kasih applause dulu kita. Luar biasa. Oke, Bang Rian, sama Mas Malik, ini hari ini kita mau bahas masalah apa nih? Mesin apa lagi nih yang kita mau bahas nih? Sebelumnya para pemirsa udah tahu ya kayak 710, 165, mesin 10.000 kita. Nah, mungkin yang saat ini kita akan bahas dulu pertama mesin apa dulu nih, Mas Malik? Oke, mesin 710 dulu ya. 710 dulu mesin ya. 710 dulu. Oke, mesin 710 Bapak Ibu. Jadi mesin 710 itu adanya di sebelah sini. Jadi yang ada di belakang ini adalah mesin C10.000 ya kan. Kemudian yang di sebelah sini adalah mesin C710. Oke, jadi kita nanti mau langsung jelasinin dulu ya Bang Rian ya. Boleh? Oke, yuk kita geser dulu sini. Yuk Mas Malik yuk. Oh, dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu semuanya mesin kita terbaru Imet Press C710 ya. Nah, kalau boleh tahu 710 ini adalah mesin apa nih Mas Haji? Ya, jadi mesin ini adalah mesin generasi penerus dari mesin C800 dan C850. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bang Rian adalah mesin C710 ini itu adalah seriesnya adalah mesin C910 Bapak Ibu ya. Nah, ini masih dalam keluarga Image Press. Kemudian mesin ini adalah mesin light production begitu ya Mas Malik ya. Nah, mesin light production, kemudian kita tetap menyajikan konsistensi warna karena memang Image Press itu tagline-nya adalah konsistensi color ya Mas Malik ya. Yes, Oke. Seperti itu. Oke. Terus. Nah, untuk speednya nih Mas Haji nih. Oke. Bisa jelasin. Ini kebetulan Bapak Ibu yang ada di sini adalah mesinnya C710 itu dengan speed 70 ppm. Nah, jadi mesin ini dibagi menjadi 3 varian speed, Mas. Oh iya. Ya, tetapi yang kita pasarkan adalah 2 varian speed ya. Mesin C910 dengan speed 90 dan mesin C710 dengan speed 70 ya, begitu ya. Betul. Nah, kemudian untuk media tadi, Mas Malik, media itu di 33 kali 48,7. 33 kali 48,7 ya Bapak Ibu, standar ya. Kemudian bisa sampai dengan 1,3 meter ya. Sampai dengan custom ya berarti. Iya, itu adalah opsional ya. Kemudian yang menarik adalah walaupun mesinnya kecil tapi kita sudah mampu mencetak sampai dengan 350 gram Bapak Ibu ya. 350 gram. Jadi memungkinkan sekali ya. Memungkinkan sekali mesin ini untuk mencetak packaging. Ya, baik itu proofing packaging ataupun memang produksi packaging ya, Mas Malik ya. Oke. Terus secara sistemnya Mas Malik nih, kira-kira seperti apa nih Mas Malik? Ini kan memang Bapak Ibu ya, Mas Malik adalah special engineer. Jadi untuk masalah mesin Canon ini dia orangnya. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal cari aja orangnya. jadi nanti ada kenapa saya perkenalkan seperti ini, nanti ada hubungannya dengan servis yang kita akan nanti bahas ya Bapak Ibu ya. Oke, Mas Malik, yuk. Oke, untuk 710 ini disupport oleh server ya, server Fiery. Oke. Yang kita gunakan adalah Fiery ya. Fiery server embedded
Embedded. C250. Oke. Ya, dia powerful. Nah, untuk konsistensi warna dan advance color ya, kalau kita butuh warna-warna yang kritikal, yang lebih detail, hasil, itu sudah cukup ya kalau menurut saya. Secara kemampuannya dia itu untuk olah gambar, untuk nge-rip itu sudah bagus. Sudah high rip ya Bapak Ibu ya. Untuk dari spek laser sendiri juga sudah tinggi ya, 2400 ke 2400 kali 2400 dpi ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup untuk kita melakukan pekerjaan di mesin color tuh untuk apa aja gitu kan. Sudah bisa untuk brosur, bisa untuk label juga ya. Iya, label juga. Oke. Tukeran mic. Oke. Tadi Mas Malik sempat singgung embedded Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bingung embedded itu yang gimana. Jadi embedded itu yang server gendong Bapak Ibu. Ya, server gendong biasanya kita sering karena servernya kecil jadi cukup digendong di cukup digendong. Tapi walaupun kecil kemampuannya kemampuannya luar biasa. Oke, luar biasa ya Mas Malik ya. Oke. Terus Mas Malik, ini kan mesin ini bisa mencetak di media bertekstur. Itu kenapa sih Mas Malik nih? Coba. Nah, kembali ke bahan ya, media untuk tekstur paper, terutamanya karena kita dilengkapi oleh elastic ATB. Elastic ATB itu untuk proses pemindahan warna itu untuk ke media kertas itu lebih fleksibel lagi, makanya dia bisa masuk ke dalam serat kertas lebih dalam dibandingkan mungkin mesin-mesin kita terdahulu ya. Ini sudah lebih improve lagi secara quality. Jadi kalau menurut saya hasilnya sudah cukup oke lah ya. Sudah oke. Jadi artinya Bapak Ibu ini memang bisa digunakan untuk tekstur tapi tidak hanya untuk linen ya. Jadi kalau linen kan memang teksturnya tidak terlalu ekstrim ya Mas Malik. Tidak terlalu dalam. Betul, kalau misalnya Bapak Ibu ada kertas tekstur yang mungkin penasaran ingin dicoba ke mesin C710 boleh Mas Malik ya? Boleh. Boleh, bisa langsung datang juga ke PT Sama Pitro. Kita bantu langsung. Langsung dibantu sama Mas Malik. Langsung. Betul. Terus apalagi nih Bang Rian? Lalu kemudian lagi kita ada pembaruan ya dari mesin yang sebelumnya ada seri 650. Oke. Stack bypass kita ini ada pembaruan. Oh iya, tentu saja. Mas Malik ini bisa menjelaskan apa sih pembaruan dari sebelumnya? Oke, dari bypass yang ini ya Bapak Ibu ya. Bypass system ya. Sudah ada improvement ya dari mechanical, dia sudah improve lagi karena sudut kemiringan kertas tuh sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Sudut kemiringan, kemudian ya, jadi untuk mengurangi double fit atau jam paper itu sudah sangat lebih baik dibandingkan seri kita yang lama C800 ya. Betul. Nah, satu lagi Mas Malik, jadi saya tambahkan di sini memang untuk seri sebelumnya Bang Rian, seri sebelumnya di mesin C800 maupun C850 itu di internal tray itu hanya mampu maksimum sampai dengan 150 gram ya Mas Malik ya untuk coated paper. Tapi untuk yang mesin seri C910 atau sekarang ini adalah C710 itu bisa sampai di 256. Ya. Ya, 256. Jadi boleh kita katakan 250 gram itu Bapak Ibu nggak perlu pakai stack bypass tapi bisa dari internal tray ya Bapak Ibu ya. Jadi internal tray ini Bapak Ibu sudah bisa manfaatin untuk media-media tersebut, misalnya kayak mau cetak apa sih namanya art paper ya kan. Paper. Ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi ditaruh di sana begitu. Iya. Oke. Betul sekali. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak selain itu? Ya, secara sistem mesin ini juga sudah bisa untuk copy, scan, send function juga sudah bisa. Seperti biasanya. Ya, jadi bukan sekedar hanya print, tapi dia juga bisa melakukan hal lain. Ya, untuk resolusi scan-nya juga sudah baik, sudah 300 kali 300 dpi. Oke. Itu juga sudah cukup untuk scan-nya ya? Iya, betul. Untuk scan file, scan dokumen itu sudah cukup. Sudah bagus ya Mas Malik ya? Iya, Oke. betul sekali. Terus Bang Rian, ini kan memang mesinnya kan mesin compact ya. Mesinnya kan memang compact. Nah, ini biasanya kalau apa namanya di Jakarta atau di apa namanya sekitaran kita, customer kita, ini mesin ini biasanya buat kebutuhan percetakan yang gimana sih Bang Rian? Oke, pertama sih kita menjawab kebutuhan untuk mereka yang menggunakan print shop kali ya. Print shop benar. Yang menerima
sama job-job retail ya. Retail. Sekitar 10, 20 lembar. Dan itu udah sangat cocok menggunakan mesin 110 ini. Oke. Lalu yang kedua, offset juga sebenarnya bisa kita garap ya. Oke. Kenapa bergarap? Karena banyak job-job yang sifatnya sedikit. Iya, betul. Iya. Betul. Mungkin yang dimaksudnya Bang Rian adalah untuk proofing ya Bapak Ibu ya. Iya, atau untuk bisa. yang on demand begitu ya. Oke. Terus oh iya, jangan lupa mesin ini juga bisa untuk print stiker ya. Sekarang kebutuhan apa UMKM ya. UMKM untuk packaging segala macam. Nah, ini label-label ini lagi marak ya luar sana buat. Dan harganya juga bagus ya. Bener, harga jualnya juga lumayan bagus. Nah, kita sudah bisa cukup diandalkan untuk print label ya, terutama bahan-bahan vinil. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau cetak stiker, baik itu kromo maupun vinil, sudah bisa menggunakan mesin C710 ini dan memang sudah proven ya Mas Malik ya. Iya. Artinya kita memang ada bahan-bahan yang kita rekomendasikan buat hasil cetak yang maksimal ya. Betul. Kalau untuk masalah media, Bapak Ibu nanti bisa tanyakan dulu ke engineer kita untuk media-media yang tidak biasa. Artinya yang tidak biasa mungkin ada media khusus atau mungkin ada permintaan khusus. Nah, boleh nanti bisa dicoba dulu ya Mas Malik. Kita dengan senang hati membantu kebutuhan Bapak Ibu mungkin untuk tes bahan atau tes file. Betul, silakan disiapkan waktunya mampir. Iya, bisa. Boleh. Bisa langsung juga. Jadi nggak ada yang sulit lah ya. Betul. Yang di zaman yang sulit ini kita juga nggak mempersulit. Jangan sulit ya. Iya. Betul. Berarti kayak BFI ya, memberikan kemudahan juga ya. Katanya lagi ada promo juga katanya kan gitu. Iya. Ada promo untuk bulan Februari sampai bulan April. Pokoknya Senin harga berubah lah ya. Senin harga berubah. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti sambil kita di sela-sela jelasin, jangan lupa Bapak Ibu juga follow IG kita ya di di PPS di sama Fitro PPS. Sama Fitro PPS. Dan iya betul. Jangan lupa Emailnya ppsdivision@samafitro.co.id. Atau Bapak Ibu juga bisa kunjungi di website kita di samafitro.co.id ya. Di sana Bapak Ibu bisa dapat banyak informasi tentang mesin-mesin kita, koleksi kita juga. Kemudian atau yang mau langsung datang ke showroom kita juga dengan senang hati. Kita bisa langsung tes mesin. Iya. Betul. Mau tes ke sini. Oke. Terus biasanya Mas Malik, ini mesin ini kan memang mesin light production. Dalam artian light production itu kan memang kita ada limit untuk maksimum per bulannya gitu kan ya. Biasanya ini kita ngomongin biasanya aja gitu. Biasanya kalau misalnya saya mau ngeprint sampai dengan 50.000 page per bulan. Bisa nggak sih saya pakai mesin ini? Apakah harus pakai mesin yang lain C10.000 atau bagaimana gitu Mas? Kalau kira-kira di angka 50 atau 60 gitu kira-kira. Mungkin saya bisa bilang mungkin kalau kita bicara mungkin ya itu mungkin aja. Karena ada beberapa customer kita yang juga mempergunakan mesin ini lebih dari 30.000 itu ada. Ya, betul. Iya, jadi kalau secara durability, saya pikir juga mesin ini nggak kalah gitu dengan mesin. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya, kakaknya yang 10.000 itu. Nah, ini sudah cukup buat medium segmen ya. Betul. Jadi ini adalah untuk segmen light production atau medium ya. Tadi Mas Malik bilang, Bapak Ibu nanti kalau misalnya yang mau baru mulai startup atau untuk backup. Bapak Ibu nanti bisa kita perkenalkan mesinnya C165. Kita bahas lagi. Betul, ya. Nanti kita bahas lagi. Ada juga mesin black and white. Bapak Ibu yang mungkin ada percetakan buku atau dokumen, offset, atau mungkin office, silakan nanti ada juga mesinnya Canon Varioprint 140 series ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut di mesin C710. Mas Malik atau Bang Rian. Apalagi yang menarik yang mungkin dimiliki sama mesin ini yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Ya, terutama kita dari segi media ya. Dari segi media. Ada ya, kita dengar sedikit dari customer kita kalau untuk print
tekstur mereka terkendala ya kan. Oke, Untuk print betul. label mereka terkendala. Betul. Nah, kelebihan mesin ini salah satunya adalah di bahan tekstur itu sendiri. Bahan tekstur. Iya, karena kan banyak kertas di luar, nggak hanya art paper, nggak hanya art karton. Kadang untuk kebutuhan photobook segala macam itu kita sudah bisa menggunakan mesin ini untuk berbagai macam bahan gitu. Jadi nggak ada keterbatasan ya. Stiker juga tadi termasuk ya, kromo. Iya, memang iya ada rekomendasi khusus untuk stiker-stiker untuk mengoptimalkan hasil print ya. Jadi bukan kita sembarang stiker, maksudnya juga menjaga kualitas juga. Pasti ya. Iya. Kalau soal kualitas itu nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita juga didukung oleh teknisi yang handal dan spare part dan toner terbaik ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian satu lagi Mas Malik, tadi kita ngomongin media ya. Media saya tambahkan, semakin banyak media yang bisa di-print, artinya bisnis Bapak Ibu itu adalah semakin luas. Mungkin bisa menjangkau beberapa produk baru begitu. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan value dari apa namanya medianya itu. Dan satu lagi Bang Rian, Bapak Ibu, jadi semua mesin Canon, baik itu yang BB maupun yang color, itu tidak ada minimum volume ya. Oke, Tidak ada pemakaian ya. minimum volume, Betul. tidak ada minimum pemakaian dalam 1 bulannya. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, Mas Aji, kalau saya beli mesin ini, itu minimum per bulannya berapa? Oh nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak ada. Bapak Ibu cukup bayar listriknya aja. Nah ngomong-ngomong masalah listrik Mas Malik, powernya berapa? Ya, untuk yang ini nggak sampai 3.000 ya, secara power maksimum. Oke. Ya sekitar 2.000-an kurang lebih. Sekitar 2.000-an saja, nggak sampai 3.000 ya Bapak Ibu ya, kurang lebih sekitar 10 ampere ya Mas Malik ya. Kurang lebih sekitar 10 ampere. Artinya ini mesin juga kalau misalnya dihitung cost untuk listriknya juga nggak banyak ya Mas Malik ya. Iya. Dan 1 pas ya Bapak Ibu ya. Ini 1 pas. Iya. Oke, ini mesin 1 pas. Oke. Terus apalagi Bang Rian? Mungkin paling tambahan doang sih ya. Di customer seperti apa nih kalau untuk mesin? Biasanya sih kita kalau mungkin buat agar mesin ini tetap running biar tetap hasil dengan maksimal, kita sarankan ada yang pertama environment tempat. Nah, tempat ini penting ya. Betul. Ya, balik lagi ini penting. kalau masalah environment ya, kalau kita bicara mesin, sebetulnya itu merupakan kebutuhan dasar ya. Betul. Kalau kita bicara kita persyaratan lah ya. Bener, kayak kita tinggal ya kan kita butuh suasana yang sejuk mungkin ya kan. Kalau panas juga kita juga secara kita beraktivitas juga nggak enak sama ya. Jadi kurang nyaman ya. Mas Malik mungkin bisa jelasin kira-kira kita butuh suhunya berapa, kemudian apalagi yang dibutuhin selain dari itu, atau mungkin tempatnya space-nya harus seperti apa gitu Mas? Kalau space sih standar ya, paling kita ada space di belakang mesin itu mungkin ya sekitar 0,5 atau 1 meter itu udah cukup, ya kan? Sekitar 50 sampai dengan 1 meter itu udah cukup ya. Betul. Artinya kita ngasih ruang mesin untuk buat sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya ya, buang panasnya ya. Buang panasnya. Kadang kan kita berpikir, karena mesinnya kecil, ruangannya kecil, ya memang cukup. Tapi itu tadi kita butuh sedikit space buat sirkulasi udara. Itu hal yang wajar sih kayak saya pikir ya. Terus iya benar, itu kebutuhan hampir semua mesin kan kayak gitu ya. Karena memang gini Bang Rian, yang sering terjadi di customer ya, operatornya ngecilin sendiri nih karena kedinginan ya kan, mungkin karena kedinginan begitu. Mumpung Bapak Ibu nggak ada nih ya kan, wah saya kecilin dulu nih daripada meriang kan pulangnya gitu. Nah iya, kalau efeknya ke mesin jadinya bermasalah. Kan begitu kalau misalnya terlalu panas kan gitu. Iya, gitu. Makanya kalau kita bicara color konsistensi itu juga berhubungan ya. Secara environment, kalau temperatur terlalu panas, itu kan mesin secara nggak langsung dia juga sudah ada pemanasnya di dalam. Betul. Jadi wajar adanya kalau kita butuh udara yang mungkin lebih dingin untuk mesin. Karena kembali kalau kita bicara konsistensi itu berhubungan sama environment di sekitar mesin juga. Betul Mas Malik. Harapannya dengan suhu ruang yang cukup, space yang cukup, hasil print kita juga selalu optimal gitu. Betul. Jadi kita bicara di depan tuh enak gitu, lebih enak, lebih untuk jangka panjangnya biar
kita juga nggak ada kendala mungkin di kedepannya. Harus disayang ya Bapak Ibu ya, karena memang ini Bener. adalah aset ya, ini adalah Aset. investasi Bapak Ibu ya. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong masalah investasi ya, ngomong-ngomong masalah investasi. Jadi apa namanya, mesin ini biasanya itu kalau misalnya di customer itu rata-rata BP-nya berapa lama sih Bang Rian? Kalau untuk rata-rata gitu ya, dengan volume berapa begitu kira-kira kan? Untuk Sebenarnya sih gini, kita kembali lagi ke customer kita. volume kita juga ya. Kita Volume ya. Kita harus tahu juga pemakaian kita sebulan tuh berapa sih. Nah, Iya. dari data yang kita dapat ini tambah dengan harga jual. Nah, Betul. dari situ kita pasti akan tahu dengan investasi mesin ini dengan pemasukan sekian setiap bulannya. Nah, nanti ketahuan itu. Anggaplah kita misalkan 20 atau 30 ribu lembar. Sampai namanya ke 20 ribu lembar dengan harga jual misalkan 6 ribu atau 5 ribu. Ya, rata-rata. Paling kita targetnya itu sekitar setahun setengah lah. Nggak nyampe 2 tahun udah harus bisa BIP. Sudah bisa BP, artinya ini worth it sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, apa namanya, kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung chat kita Bisa. live, nanti ada kru kita, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa email. Bang Rian, emailnya Bang Rian? Kita ada di email ppsdivision@samafitro.co.id. ppsdivision@samafitro.co.id Bapak Ibu ya. 710 udah cukup panjang lebar nih. Ini mau dicoba atau gimana nih? Boleh, kita coba. Mau dites Kita dulu. print beberapa lembar. Oke, dites dulu mungkin Mas Malik. Oke. Yuk, saya bantu. Pegangin apa masih? Pegang sendiri. Oke. Ini kita sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu filenya. ini prosesnya mudah sekali. Ini UI control panel kita. Ini mungkin jobnya udah disimpan di sini Mas ya? Iya. Oke. Biasanya teknisnya kalau di customer perlu PC nggak Mas atau laptop gitu? Perlu. Perlu ya? Iya. Sebagai interface ya buat mereka proses file. Nah, di situ kita ada common workstation. Nanti Common kita bisa workstation. masukkan filenya itu directly ke mesin untuk di print, atau kita bisa simpan ke mailboxnya mesin. Di mailboxnya juga bisa Bapak Iya, Ibu ya. kalau ada repeat job atau repeat order itu gampang, kita tinggal panggil Ya. filenya, kita tinggal siapkan bahannya, tinggal kita lanjut untuk print. Print aja ya. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong masalah bahannya, nanti kita mau nge-print di bahan apa nih Mas Malik nih? Ini kita mau print di art paper. Art paper ya? Iya. Ini ada art karton juga. Ini Oh, sekitar 250 atau 260 gram. sekitar 250 atau 260 gram ya. Oke, kita print kurang lebih 10 atau 12 lembar ya. Kita lihat gimana speednya, oke apa enggak. Oke, Bapak Ibu, ini lagi di print. Nanti kita bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Ini lagi dites di media art karton ya. Iya. Art karton 260, Bapak Ibu. Nah, karena memang ini 260, jadi dipakainya di bypass ya. Mas? Bypass, betul Bypass sekali. ya itu. Tapi kalau misalnya di bawah 250 atau di 250, Bapak Ibu bisa pakai di internal tray kita. Nggak usah khawatir. Internal tray kita sudah didesain untuk bisa pick up sampai dengan ketebalan 250. Oke, ini masih prepare ya Mas Malik ya? Iya, karena kertasnya yang lumayan tebal. Terus di kita kan di lapangan suka ketemu ya. Kadang-kadang bukan cuma di mesin kita aja, mesin yang lain juga mungkin sama. Kalau ngeprint stiker nih, Mas Malik kan tahu ya, itu ada statisnya suka. Nah, iya. Lengket itu ada cara nggak sih untuk menghilangkan itu? Iya, kita Statis sudah ya? pernah Iya. bicarakan ke produsen ya, produsen stiker. Memang untuk bahan stiker vinil terutama itu menurut mereka bisa dihilangkan, tapi dengan konsekuensinya harga jualnya menjadi tinggi. Oh, Nah, harga jual medianya ya? betul, stikernya harga ya? jual medianya itu menjadi Oke. tinggi. Makanya ya sekarang mensiasatinya kita ya memang perlu perhatian khusus ya kalau kita pakai stiker, karena memang statiknya itu kita nggak bisa hilangkan. Oke. Oke. Dari Jadi produsen tetap harus sendiri, hati-hati iya, ya, dari Mas produsen Malik. sendiri sudah bicara ke kita kalau untuk saat ini dengan harga jual yang ada di pasaran saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menghilangkan statik di bahan stiker. Oke. Ya, Mas Malik, ini tadi sudah di print. Ya, bisa kita lihat hasilnya seperti sudah apa. keluar. Ada beberapa. Nah, Iya. boleh silakan mungkin Bang Rian ya. Yuk. Ya, ini kita ngeprint panorama ya. Ini pakai kertas ukuran berapa, Mas?
33483. 33 kali 483 ya Bapak Ibu ya. Ini coba saya pegang. Waduh, ini hidup banget ya dagingnya ya. Iya, jadi lapar ya kalau kita ngeliat gambar-gambar kayak gini nih. Aduh, apalagi ada bumbu pecelnya juga tuh di atasnya kayaknya kan. Nah, kalau lihat gambar ini kita jadi pengen liburan ya kan. Mas Malik ini bagus ya, nggak ada galang-galangnya ya. Ini padahal kan ini warna tipis dan ini warna Iya, termasuk iya, warna sulit ya Mas Malik ya. Betul. Iya, gradasi. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau untuk masalah quality, Canon C710 ini atau C910 series, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau untuk hasilnya kita confident sekali. Iya. Kita hasilnya sangat confident sekali, terbukti dari beberapa customer kita itu puas Bapak Ibu ya untuk hasilnya. Kemudian banyak juga di antara mereka yang repeat order ya Mas Malik ya. Iya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk masalah quality. Image Press selalu menjanjikan konsistensi warna Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut lagi. Waduh ya. Keren hasilnya. Oke. Jadi ini tinggal dipasang itu aja ya, frame tinggal kita bisa gantung ya kan di tembok rumah kita kan udah cukup manis. Jadi kita nggak perlu foto langsung, ini langsung di print di mesin Canon 710 aja udah cukup ya kan. Benar, artinya gini Bapak Ibu, mesin ini bisa dimungkinkan untuk berbagai macam job, baik itu untuk dokumen, baik itu untuk kebutuhan retail, kemudian corporate, kebutuhan termasuk foto juga ya Mas ya, fotobook atau mungkin yang kepengen improve untuk bahan apa namanya di produk apapun, di media yang seperti apa, mungkin ini bisa jadi rekomendasi ya. Yeah. Oke, Mas Malik, ini tadi kita sudah cek hasilnya dan memang tidak mengecewakan. Berarti setelah ini kita lanjut ke mesin berikutnya, Mas Malik ya. Oke. Ada mesin apa lagi nih, Mas? Ada kakaknya dia ya. Ada kakaknya. Saudara. Kakak kandung ya. Saudara paling besar ya. Oke. Ya. Oke, kita bergeser. Kita geser dulu nih kursinya nih ya. Oke, sekarang kita berhadapan dengan mesin production kita ya, medium production. Ganteng banget ya. Iya. Oke. Ini Bapak Ibu, ini adalah mesin Image Press C10.000 VP. C10.000 VP ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah mesin produksinya Canon. Jadi ini mesin produksinya Canon. Bapak Ibu bisa lihat, ganteng banget tampilannya. Mesin perang kali kita nyebut ya. Mesin perang. Bukan mesin perang ya. Apa maksudnya ini ya cukup bisa diandalkan lah ya cukup bisa diandalkan untuk job-job yang banyak, untuk job yang tinggi ya. Ya. Nah, ini kan mesin produksi. Nah, keunggulannya apa sih Mas Malik? Dibandingkan dengan mesin kita ya, kita nggak ngomongin mesin yang lain ya, kita ngomongin mesin kita aja. Yeah. Nah, jadi apa namanya kalau untuk masalah hasil, kalau misalnya dibandingin dengan mesin C710 seperti apa? Atau mungkin durability-nya, atau mungkin ketahanannya, atau mungkin sistemnya, Mas Malik? Ya, kalau kita bandingkan dengan mesin kita yang sebelumnya, yang seri 710 atau 910, bisa kita lihat di sini ada dua perbedaan warna. Nah, ini kita sebutnya dual console ya. Dual console. Nah, di sini untuk image processing yang warnanya hitam dan yang abu-abu ini putih. Nah, ini fixing system. Jadi Bapak Ibu, ini adalah unit system untuk processing unit ya Mas Malik. Iya, Mas Malik ya. Image. Kemudian yang di sebelah sana itu adalah fixing unit atau pemanasnya ya. Jadi betul. Ini mesin ini sepanjang ini semuanya mesin Bapak Ibu. Nanti kita buktiin ya. Nanti Mas Malik mungkin bisa buka seperti apa dalamnya ya. Iya. Oke. Bisa kita lihat ya di sini kenapa dia butuh space yang besar untuk fixing atau pemanas. Ya. Karena kita kalau bicara konsistensi, kita bicara konsistensi speed juga. Konsistensi speed. Betul sekali. Nah, maksudnya speednya nggak turun Mas? Nah, betul sekali. Kalau kita bicara 100 page per menit A4, itu bukan hanya di HVS, tapi di art karton, art paper, di tekstur. Di media berapapun ya? Di media dengan gramatur berapapun itu speednya tetap konstan segitu ya. Berarti nggak ada penurunan sama sekali ya? Tidak ada penurunan speed ya?
Iya, iya. Mungkin kalau di mesin lain kan dia butuh namanya penyesuaian fixing ya. Dia Benar. dari AVS, karton. Saya pernah sekali ketemu customer, dia ngetes ke sini itu adalah ngeprint dari HVS 80 GSM filenya. Kemudian dia pindah ke 230 ke 260. Dan hasilnya terbukti memang kecepatan speed sendiri dari 10.000 tanpa ada penurunan. Nah, Tidak ada penurunan Bapak Ibu ya, speednya tidak ada penurunan. Nah itu kenapa Mas? Boleh dijelasin kenapa kok ini speednya nggak turun? Nah kan iya, begitu. karena kan kita ada dual pemanas ya, kita ada dual pemanas, fixing, ya kan. Sangat dimungkinkan sekali karena untuk media di bawah 150 gram cukup lewat satu pemanas atau satu fixing. Oke. Tapi untuk gramatur di atas itu dia langsung lewat dual fixing. Dual fixing Jadi artinya secara paper transport itu dibedakan oleh Canon. Tujuannya itu tadi konsistensi speed itu tercapai. speed. Artinya kalau kertas tipis pakai satu pemanas, Betul. kalau kertas tebal pakai Dua dua pemanas. pemanas. Batasnya adalah di 150 gram. 150 gram. 150 satu fixing, di atas 150 kita langsung lompat ke dua fixing ya. Iya. Betul. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena memang ini fixingnya sama artinya sama besarnya, tidak satu besar satu kecil begitu, ya kan? Kemudian di unit fixing kita itu kita sebelahan ya, jadi sebelahan gitu. Kalau misalnya nanti yang sedikit yang tipis itu dari proses kemudian langsung pemanas satu kemudian keluar kan begitu ya. Kalau misalnya tebal berarti pakai dua kemudian keluar gitu ya. Bapak Ibu ya. Ini oh ya sebentar ada instruksi dari kru katanya bener. Mas Malik sama Bang Rian jangan terlalu deketan katanya. Kita lihat. Oke, makasih ya Gru ya. Kita buktiin aja langsung. Ya. Secara fisik. Ini apa nih? Coba sambil dijelaskan Bang Rian. Ini dari fixing sistemnya ya. Ya Bang Rian buka fixing 1. Mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Fixing 2. Jadi ini memang kenapa butuh space yang besar ya karena memang. Oke. Ini fixing 1. Ini fixing 2 ya. Iya. Oke. Tadi itu dibilang kan tadi ya, yang 150 GSM dia jalan di satu fixing. Iya. Oke, kalau 150 gram jadi di sini memang isinya secara mekanikal nih memang besar ya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih memang memang isinya bukan padat merayap ya kan. Betul. Nah, secara mekanikal kayak gini ya. Bapak Ibu kalau mau lebih jelas bisa langsung datang ke PT Sama Vitro, bisa langsung lihat sendiri, buka sendiri seperti apa ya mesinnya ya. Karena mungkin keterbatasan kamera nggak bisa langsung dibawa ke sini begitu ya. Tapi nggak usah khawatir, ini bukan kaleng-kaleng kata Mas Malik ya. Bukan kaleng-kaleng. Oke Mas, mungkin bisa ditutup lagi. Kita bergeser ke engine Mas untuk di processing unitnya, ya, imaging unit ya. Nah ini kalau Bapak Ibu perlu sedikit mengingatkan, jadi Canon seri sebelum C10000 itu warnanya semuanya abu-abu. Itu ada mesin C7000, mesin C7010 VP. Nah kemudian begitu C10000 warnanya berganti. Berganti ya. Oke, sekarang mau kita buka cek kali ya. image processing ya. Selanjutnya kita buka. Oke, dibuka Mas Malik. Nah. Nah, mungkin Mas Rian bisa sedikit menjelaskan nih. Ada apa nih dengan mesinnya Mas Rian? Kalau dilihat dari sini sendiri, kita bisa saksikan di sini adalah tempat image areanya ya, Mas Malik. Iya, betul. Oke, di sini ada image transfer belt, ada developer, ada fixing unit, apa dia? Di sini bagian apa? Ada drum. Oke, drum. Saya ada drum. Nah, di sini juga bisa ngelihat alur keluarnya kertas ya, Mas Malik ya. Iya, memang. Nah, dari ini sini jalur paper transport lewatnya sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada sebutnya mungkin angle kali ini ya. Seperti ya, proses kita sebutnya active registration ya. Oke, active registration, salah teknologinya. Nah, ini buat gimana image itu dia nggak miring-miring lah, inilah diatur. Terus settingan marginnya, nah itu prosesnya juga di sini. Jadi kita bisa pastikan kalau mesin ini secara registrasi itu juga
sangat maksimal gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita boleh gambarkan adalah saat keluar kertas itu dia akan mementokkan ke posisi kiri sini ya. Iya, betul merapikan, sekali. sehingga nanti keluar menarik lagi botuk bolak-baliknya, dia akan memosisikan lagi seperti yang sama, sehingga antara atas, depan, dan belakang toleransi ya, paling berapa mili, antara 0,5 kali ya. Iya, kurang lebih 0,5 sampai 1 mili. Wah, jadi bisa dilihat di sini beberapa besar sekali ya mesinnya. Kalau boleh tahu nih kita ukuran mesin 10.000, kira-kira Mas Malik bisa jelasin nggak sih space yang dibutuhin buat mesin ini berapa sih kira-kira lebarnya? Ya kalau dari sisi mesin sendiri ya kita ini kurang lebih Oke, break dulu. Matanya habis. Apa kali? Yo. iya. Oke. Iya kok nyetrum sih. Oke. Nah, di sini tadi kita Ya, udah lanjut lagi ya. saksikan ya. Ini ada image areanya, ini ada ITB-nya, ada apa tadi bilang drumnya di sini ya, Iya, Mas Malik. betul. Nah, Nah ini kita lihat ada 2 paper deck ya di bawah sini. Ya, itu internal paper tray-nya ya, Iya, Bapak Ibu ya, internal paper deck. atau paper deck ya. Dan ini semuanya sudah air aspiration ya, Mas Malik ya? Iya. Jadi udah air aspiration. Aspiration, Bapak Ibu, ya sangat memungkinkan untuk mengurangi jam paper. paper jam, betul. keren ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita ngomongin masalah registrasi, Mas Malik. Jadi nah kayak iya tadi juga kan, sudah dibahas sama Mas Rian kan. ya, registrasinya. Kenapa di Seperti situ apa, Bu? ada yang namanya active registration ya? Ya. Sangat memungkinkan kalau kita butuh konsistensi registrasi ya. Karena kalau kita bicara production, kalau registrasinya nggak konsisten itu akan menyulitkan kita juga. Makanya kenapa di Canon ini ada teknologi namanya active registration, yaitu tadi untuk memaksimalkan registrasi bolak-balik antara atas dan bawah. Betul. Gitu. Nah, itu sistemnya juga sudah apa namanya, modelnya seperti offset ya Mas Malik ya. Jadi Ya. dia pakai model angleh ya Mas Malik. Iya. Jadi sedikit ditambahkan Bapak Ibu, jadi nanti kertas yang masuk itu nanti akan diregistrasi, ada satu plat begitu ya Mas Malik ya, Iya. yang dia akan Bergeser ke kiri. menggeser ke sebelah kiri begitu. Kiri mesin. Ya, ke sebelah kiri nanti biar si kertasnya itu benar-benar presisi begitu ya Bapak ya. Jadi kalau untuk masalah presisi Bapak Ibu nggak usah khawatir. C10.000 ini menyajikan memang sudah didesain khusus untuk apa namanya, hasil printnya adalah presisi ya Mas Malik. Presisi. Tambah lagi satu nih, dia ada yang namanya disebut Density Automatic Technology ya, yang dimana dia mengeprint dengan mensensorkan kertas demi kertas, sehingga antara print satu, kedua, ketiga, sampai terakhir hasil tetap konsisten. Betul. Konsisten ya Bapak Ibu Iya. ya. Jadi clue-nya itu ya, konsisten ya. Terus Mas Malik, kalau misalnya ini kan mesin besar ya, berarti kan jobnya kan banyak, long run begitu ya. Nah Iya. kalau misalnya tonernya habis gitu, itu gimana Mas? Ya nggak usah khawatir untuk toner. Nah di sini kita bisa lihat ya. Dulu, apa tetap dibuka? Oke. Kita tutup. Nah di sini ada tempat tonernya ya. Tonernya ada di atas ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi terpisah sama mesin ya. Walaupun ditabung ini habis, mesin Bapak Ibu tetap bisa running, nggak usah khawatir. Karena kita ada bufferingnya untuk toner.
Jadi kapasitasnya kurang lebih satu tabung toner lagi ada di dalam mesin. Jadi walaupun di sini habis, masih ada ya. Bapak masih... Ibu bisa langsung ganti sambil berjalan ngeprint itu tanpa menghentikan job ya. Jadi job tetap bisa langsung jalan, nggak ada hambatan. Kita bisa ganti tabung tonernya sambil berjalan. Jadi di sini dalam lagi mungkin ada semacam tempat penyimpanan tabung lagi ya berarti ya. Ada buffer ya toner ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ini simpel sekali ya, mudah sekali Bapak Ibu untuk ganti tonernya. Mudah sekali. Tadi sudah dijelaskan juga kalau misalnya tonernya habis nggak perlu khawatir, tetap ngeprint, bisa tetap ngeprint, nggak usah buru-buru juga karena memang kita ada cadangan tonernya ya Mas Malik ya, di dalam kurang lebih satu tabung lagi gitu, satu tabung lagi. Tapi kita tidak sarankan untuk dihabiskan karena mungkin itu nanti berpengaruh ke mesin Mas ya. Iya betul sekali. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa ngelihat ke sana kali, ke stack bypass. Boleh. Ke sini kita lihat ke stack bypass. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini kita ada pilihan sih, disebutnya dengan paper deck kali ya. Mas Haji. Nah, iya, memang ada pilihan paper deck. Betul. Ada POD deck light dan POD deck yang besar ya. Betul, itu namanya adalah POD deck D1 Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai di sini. Jadi untuk apa namanya kalau misalnya kira-kira pekerjaannya banyak begitu atau mungkin mau dibikin apa namanya per varian kertas Mas Malik ya. Mungkin art paper sendiri, art karton sendiri gitu ya Bang Lian ya. Iya, jadi catatan juga nih ya untuk Bapak Ibu yang menyaksikan ini. Stack bypass ini berfungsi hanya untuk kertas saja, hanya untuk long sheet ya, 76 cm. Jadi kita tidak sarankan untuk ngeprint dari sini, ya. Kecuali memang kertas long sheet. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan apa namanya? Sistem ini ngebacanya untuk 76. Ya, sistemnya si mesin C10.000 ini bacanya untuk long sheet aja ya, Bang Rian ya. Walaupun kertas yang dimasukkan adalah A3. Jadi kita sarankan dari internal saja karena memang internalnya pun sudah menggunakan air aspiration. Jadi sudah aman sekali Mas Malik. Iya benar. Memang itu diciptakan oleh Canon ya mengakomodir kebutuhan di pasar. Betul. Karena kan memang sebelumnya kita nggak support untuk 76 cm yang long sheet. Nah di seri 10.000 ini kita sudah memungkinkan untuk pakai long sheet ya kan. Betul. Nah, tapi Bapak Ibu nanti jangan salah bahwa C10.000 ini itu long sheet-nya hanya di 76 cm ya, bukan di 1,3 meter ya. Iya. Kalau yang di C710 tadi atau di C165 itu bisa sampai dengan 1,3 meter. Ya. Tapi kalau di C10.000 ini cuma di 76 cm. Betul banget Bang Rian ya. Iya, tambah lagi juga nih. Saya juga lupa mau nambahin dikit. Di 710 ternyata buat kualitas long sheet-nya itu bisa langsung auto duplex. Betul, tadi kita ada kelupaan, betul Bang Rian. Jadi di sini bisa sampai dengan bolak-balik ya. Jadi mesin ini bisa dibuat sampai ke bolak-balik untuk long sheet-nya, begitu ya. Oke. Mungkin kita pindah ke 165 kali ya, atau iya boleh. Ya, untuk ngelihat lagi nih mesin 165 seperti apa sih? Oh ya kemarin memang ada sedikit trouble ya? Iya ada sedikit trouble karena suara kita kurang maksimal ya mungkin. Kita bisa bahas ke 165 nih. Oke. Mungkin Bang Rian bisa jelasin ulang Bang Rian C165 Bang Rian. 165 ini ya. Iya. Oke, yuk. Ayo ke sini kita kameranya lihat ikutin. Oke, Bang Rian yang jelasin. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau dilihat dari tampilan antara 165 dengan 710 paling beda sedikit kali ya, lihat dari sisi ukuran besarnya mesin. Satu itu. Lalu yang kedua, bicara dari sisi kualitas toner, pasti beda ya Mas Malik ya. Ini bisa dikategorikan untuk yang kelas office, yang sama untuk yang light production. Iya, ini very light production masuknya. Jadi untuk kebutuhan print shop dia sih cukup lah ya untuk kebutuhan print shop. Tapi untuk digunakan di office itu lebih baik lagi karena secara quality dia sudah cukup. Untuk print shop aja udah cukup, gimana untuk kebutuhan kantor kan? Pastinya udah jauh lebih advance lagi untuk kebutuhan kantor. Untuk dibandingkan sebelumnya kita hanya ada seri Image Runner. Nah, di sini Canon menghadirkan seri Image Press yang apa ya? Yang secara quality memang lebih tengah-tengah kali dia.
Ya, bisa dibilang seperti itulah ya. Maksudnya secara office dia bisa dipakai, di print shop juga dia juga cukup handal Masuk juga. juga jadi gitu ya. Dengan mungkin kompetitif kali ya, harganya lebih kompetitif untuk print shop yang baru buka nih ya kan. Iya, kamu betul dengan budget. Bener, yang untuk kebutuhan mesin backup juga bisa nih ya Jadi kan. kita lebih mengarahkan untuk kayak mesin 165 ini. Bener. Oke. Lalu Nah, dia secara spek juga sudah 2400 kali 2400 dpi. berarti resolusinya sama sebenarnya. Iya, secara resolusi juga udah sebanding dengan kakak-kakaknya yang lebih yang lebih dulu keluar ya kan. Ya, betul. Nah, berarti dengan harga yang termasuk kompetitif itu tadi tidak mengorbankan kualitas sama sekali. Oke. Bahkan dia bisa print di 1,3 meter. Jadi kalau buat dia punya diameter kertasnya sama sebenarnya ya. Iya. Dengan 710. Betul, dia support sampai 350 gram. Dan long sheet-nya support sampai dengan 1,3 meter. Nah, ada nggak nih kebutuhan 1,3 meter? Mungkin belum terlalu banyak kebutuhan 1,3 meter di pasar. Bukan belum banyak, memang ukuran kertas sendiri aja nggak nyampe. Iya, makanya. 1,3. Nah, orang kebanyakan pakai ya untuk lipat 3 ya biasanya untuk untuk depan. Iya, untuk buku apa. Bener sekali. Banner. Jadi dia sekali print bisa langsung dijadiin cover buku tanpa disambung-sambung kan. Untuk menghemat waktu kerja juga, berarti kalau untuk penggunaan printnya ya kan. Nah, untuk bahan ya, untuk tekstur dia bisa support untuk tekstur, untuk bahan art paper, art karton, terus label pun bisa. Ya. Label juga bisa ya? Label juga bisa. Stiker ya? Stiker ya. Nah, Bapak Ibu, memang ini mesin kecil, tapi ada satu customer kita di Jakarta juga, ya di Jakarta juga, pakai mesin ini ternyata di luar ekspektasi. Yang tadinya kita, aduh Pak, jangan terlalu banyak ngeprintnya, tapi ternyata luar biasa. Dia ngeprintnya itu dalam 1 bulan itu bisa sampai dengan 50.000. Pakai mesin ini Bapak Ibu. Ini beneran 50.000? Beneran sampai dengan 50.000. Tapi maksud saya gini, Bapak Ibu, ayo tolong agak dijaga ya, maksudnya dijaga jangan sampai over job, takutnya justru nanti berpengaruh di durability ya Mas Malik ya. Iya. Karena memang spare partnya juga didesain tidak untuk mesin produksi ya Mas Malik ya. Karena memang dia segmennya very light production. Very light production. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita kemarin sudah sempat bahas, saya dan Mas Malik dan Bang Rian juga, bahwa mesin C165 ini itu didesain untuk backup ya Bapak Ibu, atau startup Bapak Ibu yang pengen punya bisnis baru, test market begitu, kemudian belum tahu market di sana ada volumenya berapa, ramai atau tidak begitu, Bapak Ibu bisa menggunakan mesin C165 ini jadi pilihan terbaik. Artinya dengan mesin kecil ini harganya juga nggak terlalu tinggi ya Mas Rian ya, tapi untuk kualitasnya Mas Malik? Ya, kualitas nggak perlu diragukan lagi. Nggak perlu diragukan lagi. Selama dia masih dalam line up Image Press ya, saya pikir Canon tetap menjanjikan quality yang di atas rata-rata lah ya. Bapak Ibu, ini adalah keluarganya masih di Image Press, jadi tagline-nya masih sama ya Mas Malik ya? Tagline-nya masih sama. Masih sama ya, konsistensi warna ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kita mau nyoba lagi apa enggak di sini Mas? Atau boleh, mungkin ada yang penasaran, masa sih mesin sekecil ini bisa jalan long sheet ya kan? Oke, boleh. Nanti saya akan coba bandingin dengan hasilnya mesin C710 juga Mas Malik ya. Iya, boleh. Oke, yuk. Oke, kita coba aja. Ini bisa saya bantu? Kita coba aja ya. Nah, Bang Rian, jadi mesin ini ternyata menarik ya, karena memang harganya juga tidak terlalu tinggi begitu investasinya, tapi dengan hasil yang memadai. Artinya ini bisa untuk backup ketika mesin produksi terjadi downtime atau mungkin lagi ada maintenance begitu. Jadi mesin ini bisa jadi pilihan Bang Rian ya. Oke, jadi nggak perlu beli mesin lagi yang lebih mahal harusnya. Betul. Wah, luar biasa sih, tambah lagi dengan ukuran yang nggak begitu besar, nggak makan tempat. Betul. Ya. Dia lebih efisien tempat juga, listrik pasti juga lebih kecil ya. Betul. Dan hasil menjanjikan. Dan ini Mas Malik mau coba yang apa nih, long sheet juga. Oh, mau dicoba long sheet, tapi Bapak Ibu
mesin ini memang bisa sampai dengan 1,3 ya kalian ya. Tapi kita mau nyobanya yang 76 cm. Karena memang Mas Malik tadi udah siapin bahannya yang 76 cm Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya kertasnya 1,3 meter, boleh dibawa ke sini. Kita nanti Dibantu. Untuk demo ya, Betul. 1,3 cuma kita harus nyari kertas itu mungkin yang modelnya web kali ya. Yang Betul. roll nggak mungkin yang sheet. Ya, itu sudah keluar hasilnya. Mungkin Mas Malik bisa pegang, bisa dilihat ke ini bahan sekitar 260 gram. 260. 260 gram ya kan? Iya. Tapi speednya nggak kalah juga sama mesin yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini saya lagi pegang hasilnya mesin C710 yang barusan kita print tadi ya. Ini kenapa saya ambil yang warna biru? Nah, ini juga warnanya biru, jadi ini lebih muda, ini lebih tua begitu ya. Tapi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya memang benar-benar oke ya. Nah, ini kita bandingkan dengan Ya. seri 710 ya. Nah, Ya sama lah ya. not bad lah ya. Ya, artinya ini layak jual Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir bahwa oh ini mesin kecil kemampuannya kurang bagus, jangan khawatirin soal itu, karena memang apa namanya mesin ini didesain untuk backup ya Bapak Ibu ya, untuk backup. Tapi sekali lagi ini bukan mesin produksi ya, ini bukan mesin produksi, jadi tetap. Ini salah satu best seller juga nih. Betul, betul. Ya di luar sana tuh. Betul. Di negara tetangga kita tuh ini termasuk best seller juga. Best seller ya. Nah, iya. Kalau di Jakarta, di Indonesia ini keluarga baru ya. Iya, keluarga jadi baru. keluarga baru di Canon, di sama Yang Vitro, baru ini lahir keluarga lah baru. ya. Keluarga cemara ya. Tapi, peminatnya sudah lumayan banyak. Iya. Ya, Oke. sudah Ini mulai diterima pasar ya. Betul. Banyak sekali customer kita yang penasaran sama mesin ini nih. Gimana sih, bener nggak sih ini mesin dengan harga yang kompetitif tapi menghasilkan kualitinya yang nggak kalah gitu dengan mesin yang premium ya kan? Ya, artinya kita memberikan satu jawaban di mana beberapa customer mungkin berpikir kalau kualitas mau bagus harus mesinnya yang mahal kan begitu. Betul. Tapi kita bisa menjawab bahwa dengan mesin ini Bapak Ibu bisa dapatkan kualitas apa namanya terbaik ya, tidak kalah dengan mesin yang mahal. Betul. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian satu lagi Bang Rian, ini kalau untuk kontrak servisnya itu bisa pakai klik, bisa juga bisa tanpa klik ya. Oh bisa, Bang betul Rian. ya. Jadi kita bisa sistem putus atau mau kontrak ke sama Vitro. Betul. Bisa klik atau bisa putus. Ya jadi fleksibel ya. Jadi fleksibel khusus untuk mesin C165 ya. Ya kan lebih fleksibel lagi kita. Kalau mungkin orang nggak mau terikat atau mau beli langsung dikirim atau dipakai tanpa ada ikatan itu bisa tetap bisa beli consumable dari sama Vitro. Betul. Kita sudah siapkan. Nah, tinggal kebutuhannya apa? Perlu tonernya kah? Perlu consumable yang lain? Spare part atau apa? Tapi jangan khawatir Mas Malik dan Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu pakai total garansi atau pakai klik tadi, Bapak Ibu tidak dikenakan yang namanya minimum volume. Betul. Ya. Jadi mau ngeprint berapapun dikalikan dengan harga kliknya saja ya. Tidak ada yang namanya minimum harus berapa ribu gitu. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menariknya Bapak Ibu nggak usah berpikir ada minimumnya ya. Nah kemudian masalah servernya gimana nih Bang Rian? Masalah server ya. Mungkin sama Mas Malik mungkin ya. Server dia juga sudah didukung oleh server EFI, ya server Fieri. Oke, jadi terus ada beberapa pilihan ya untuk defaultnya, standarnya secara printer kit dia sudah ada UFR dan PCL. Ya itu juga udah cukup untuk UFR dan PCL untuk kebutuhan office dan kebutuhan corporate ya, untuk job-job corporate. Nah, artinya, untuk kebutuhan lebih advance lagi, kita ada PS3 ya, support PS3, EFI server, M30. M30 ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya yang kebutuhan office yang tidak terlalu banyak adjustment color, ya Bapak Ibu bisa pakai tadi UFR ya Mas Malik ya, dan PCL ya. Betul. Jadi itu pun sudah mendukung. Oh iya, jangan lupa hasilnya. Ini ada
bisa support wireless printing Bisa juga ya. wireless juga gitu. Ya, Oke, jadi- Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih dari audiens katanya, coba dibuka dong mesinnya. Oke, mau dibuka katanya. Yo. Mau dibuka berarti saya misi dulu loh geser. Mau Baru dibuka juga saya dulu, duduk oke. loh padahal loh. Ah, Senang-senang duduk ya. asik nih ya kan, ngusir orang duduk ya kan Bapak Ibu. Oke, dibuka dulu ya. Biar Ya, kenalan. dengan space yang kecil Mirip ya dengan C710 dan 10.000 ini ya. mirip sekali. Ya kalau secara dimensi nggak beda jauh. Gak beda jauh. Ya secara bypass juga, secara teknologi juga sudah menggunakan teknologi terbaru juga untuk 165 ini. Jadi nggak usah khawatir dengan harga yang kompetitif. Betul. Terus kita korbankan durability dan quality kan nggak juga gitu. Betul. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Mau beli mesin yang manapun, Canon C165, 710, 10.000 atau mungkin Varioprint 110, itu Bapak Ibu cukup 30% saja. Sisanya nanti BFI yang akan urus ya. Bapak Ibu ya, nanti mungkin mumpung ini lagi ada promo oleh BFI ya. Iya, jadi jangan lupa dimanfaatin. Senin harga naik Ya, kan. hari Senin harga naik. Udah kayak properti ya. Ya, jadi nanti untuk masalah harga Bapak Ibu bisa hubungi saya, Bang Rian, atau sales representatif yang lain, atau mungkin bisa di email ya di ppsdivision@samafitro.co.id ya. Untuk lebih lanjut Bapak Ibu juga bisa follow akun kita, IG kita ya. Di mana Bang Rian? Sama Pitro PPS atau canonprinter.id. Saya juga di email sih tadi. Oke. Saya dibilang di ppsdivision@samapitro.co.id. Betul, atau bisa juga kunjungi website kita di samapitro.co.id untuk beberapa produk kita yang lain ya Bang Rian ya. Atau mungkin bisa langsung datang juga ya Mas Malik ya. Bisa. Di showroom kita ya Mas Malik ya. Iya. Di Anytime. Insinyur Haji Juanda nomor jam 8 kerja dan Jakarta jam Pusat, kantor jam kali ya. kerja ya, jam kantor ya. Jadi bisa langsung demo ke sini ya. Iya. Bukan ke Istana Negara demo, tapi ke sini. Tenang Bapak Ibu, di sini nggak banjir ya, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah Bapak Ibu khawatir. nanti kebanjiran di sini ya, aman. Iya, aman di sini. Oke. Karena ini kan ruangan tertutup ya kan. Ini. Oke, terus Bang Rian, kalau misalnya untuk mesin C165 ini, kira-kira gambaran bisnisnya seperti apa sih, Bang Rian? Ya mungkin tadi Mas Malik sempat sampaikan ya bahwa kita dari sisi investasi ini ya mungkin untuk mereka startup nggak begitu berat ya untuk pemula. Lalu mereka yang pemain-pemain copy center yang masih volume masih sedikit antara 5.000, 10.000. Nah mungkin cocok pakai mesin C165 ini. Betul. Ya. Jadi ini pilihan untuk Bapak Ibu, solusi juga bisa menggunakan mesin baru ya, mesin baru ya. Kemudian dengan harga yang kompetitif, tapi untuk kualitas Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Karena memang tadi kita juga sudah coba ya Mas Malik ya. Oke, terus abis ini kita mau ngapain lagi nih Mas Malik? Secara test print sudah, long sheet juga sudah. Apalagi? Mungkin kita tunggu info dari audiens kita ya. Ada Gimana? pertanyaan kalau nggak yang ya? ada pertanyaan silahkan. Nanti bisa langsung chatting juga. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun boleh langsung ya. Boleh. Oke, terus Bapak Ibu, mungkin boleh minta tolong kameranya di sebelah sana. Saya sedikit mereview untuk mesin black and white. Oh iya, jangan lupa. Ada mesin Varioprint 140 series ya. Kita ingatkan yang lagi ya kemarin untuk kita mesin sudah review juga. untuk mesin production BW kita ya, jangan lupa. Oke, Bapak Ibu, ini mesin Canon Varioprint 115 atau Canon Varioprint 140 series ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah mesin black and white ya. Jadi ini untuk melengkapi koleksi dari Canon ya. Dan mesin ini memang kalau Bapak Ibu tahu ini mesinnya OC. Ya, ini OC. Jadi ini bukan Canon asli. Tapi ini adalah OC, Bapak Ibu mungkin sudah tahu OC adalah perusahaan dari Jerman yang sejak tahun 2012 kita akuisisi gitu ya. Dan sekarang bajunya adalah Canon. Yuk Bang Rian gabung yuk. Oke, kita gabung sini yuk semuanya. Oke, kita gabung. Yuk. Boleh, nyalain mesin boleh. Ini ada yang audience. Oke. Ini udah nyala ya. Oh enggak udah nyala. Udah nyala ya. Nah, ini biasanya customer kita adalah publishing ya. Atau percetakan buku begitu ya, Buku. atau offset
Nah, ini untuk melengkapi on demand printing. Tapi spesialnya adalah book printing ya Bang Rian. Yap, ya. book printing untuk book paper dia Biasanya spesialis. customer kita couple nih ya kan antara yang color dan yang BW. Ini Nah, sepasang dia. Betul, Bapak Ibu kalau misalnya yang publishing ya, yang publishing mungkin akan cetak isinya bukunya itu di mesin Varioprint ya, yang BW. Kemudian colornya mungkin bisa di C710 atau di C165. 165 ya, betul. Bapak Ibu. Jadi sudah satu paket begitu ya. Nah, ini mesinnya bisa mencetak sampai dengan lebih dari 2 juta page. Ya, lebih dari 2 juta page ya. Jadi luar biasa sekali ya. Gak usah khawatir, ini mesinnya durability-nya juga tahan lama banget. Dan kemarin yang mungkin sudah mengikuti, saya dan Pak Hadi kemarin sudah menjelaskan dalemannya seperti apa, kemudian mesinnya seperti apa. Tapi yang menarik adalah mesin ini Bang Rian, itu ternyata no waste toner. Wah, ini satu kelebihan ya. Yang cuma ada di mesin Canon Varioprint, Canon OC Varioprint 140 series. Jadi tidak ada waste tonernya Bapak Ibu, bersih banget ya. Nah, terus selain no waste toner Bang Rian, ternyata mesin ini itu ya kliknya kan ada 2 nih Bang Rian. A3 dan A4 dong. A3 dan A4 dan klik A4-nya itu bisa sampai dengan 32 kali 36 cm. Masa? Ya, 32 kali 36 cm. Soalnya mesin yang lain tuh kalau 36 cm itu maksudnya udah A3 loh. Sudah A3. Karena kan kalau A4 itu kan biasanya lebih dari folio ya kan. Iya, betul. Nah, tapi ini ternyata sampai dengan 36 cm Mas. Berarti lebih irit dong berarti nih. Makanya si Canon kan sudah paham nih kebutuhan printing ya kan. Kebutuhan publishing ya terutama ya. Publishing tuh mereka sudah paham sekali ya kenapa kebanyakan dibikin di set 36 cm itu kan karena memang alasan seperti itu. Ada alasan khusus Bapak Ibu dan biasanya customer kita yang publishing mempergunakan itu Bang Rian untuk buku dengan special size. Ya, special size. Misalnya 14 kali 25 begitu ya. Jadi bisa dapat 2 up yang tadinya 1 klik jadinya lebih murah lagi karena dapat 2 up. Dan ngomong-ngomong masalah kliknya Bang Rian. Untuk untuk mesin Varioprint 140 series ini. Untuk kliknya dia mungkin ada 2 klik, satu untuk yang A3 itu kliknya 60 perak. Itu belum PPN ya? Belum PPN. Berarti kalau yang A4 dia setengahnya 30 perak, belum PPN. Jadi tepatnya adalah A4-nya di 33, tapi 33-nya itu sampai dengan ukuran 32 kali 48 cm. 32 kali 36 cm Bapak Ibu ya. 33 perak. Untuk ukuran yang A4 ya. 32 sampai 36 cm. Betul. Dan selebihnya nanti kliknya di 60 ya. Ya, untuk yang A3. Betul. Artinya dengan 32 kali 36 cm itu Bapak Ibu bisa dapat 2 up. Iya, 2 up. Nah, kosnya cuma 15 perak ya Mas. Iya, betul. Murah banget dan ini bersaing sekali bahkan dengan mesin offset untuk kuantiti tertentu ya Bapak Ibu ya. Untuk kuantiti tertentu dan saya pastikan hasilnya Bang Rian, hasilnya itu like offset banget ya Bang. Iya. Wow, itu penting loh. Nah, mungkin sudah ada yang mulai lupa dengan hasil Varioprint kita. Nah, coba kita sajikan lagi ya kan. Oke, mungkin Bang Rian yang bisa langsung zoom out ya. Nah, nanti Bang Rian juga mau tunjukin yang hasil sampai dengan 5% dan font 1 ya Bang Rian. Oh yuk. Oke. Lihat ya. Oke, zoom out Bang Rian. Zoom. Terus gimana, udah jelas belum? Udah jelas kira-kira. Jadi di sini kita lihat ada garis hitam dari mulai atas ini 90% sampai di 10% ya. Jadi kalau kita saksikan ini sebenarnya 10% ini masih bisa lagi di bawah 10%. Mungkin bisa sampai di 5%. Satu buat ukuran blacknya ini tadi saya bilang bisa sampai 5%. Yang kedua, dia punya ukuran fontnya. Itu bisa sampai 1 poin. Ini bisa jadi buat security printing. Kenapa? Kemarin sempat ada info dari customer kita, dia ada beberapa customer yang kebetulan notaris ya. Mungkin data-data penting, sertifikat, yang itu bisa jadiin sebagai kode khusus di beberapa dokumennya sehingga orang sendiri nggak bisa tahu
tanpa bisa dijiplak atau diduplikatkan. Nah, itu salah satu terpenting dari mesin OC itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita print ya kayak line gitu, padahal di situ ada fontnya ya. Betul. Jadi kalau kita ngelihat secara kasat mata, oh Iya. sebelah garis. Itu line garis doang gitu. Padahal kalau kita pakai loop itu kelihatan teksnya itu bisa jelas ya kan. Secara teksnya itu bisa detail gitu. Jadi untuk quality untuk microprint ini secara quality ya sudah sangat baik sekali ya. Pokoknya kita berani jamin, nggak perlu diragukan lagi. Jadi kudu buat kerja kita job yang cukup tinggi itu bisa diajar di mesin OC ini ya. Nah kalau mau coba silakan juga sih, kita bawa filenya, kita tes pin di sini. Yang penting kita kabarkan dulu 1 hari sebelumnya, kita bisa mempersiapkan teknisinya. Ya, kadang kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu secara kualitas sebaik apa sih kalau dibandingkan. Betul, apalagi ini kan mesin BW ya. Jadi mesin BW mungkin Bapak Ibu berpikir ini adalah mesin fotokopi. Apa bedanya sih Mas Haji ya sama mesin fotokopi? Ini kan black and white ya. Yang mau dilihat juga apanya ya, karena black dan cuman black aja ya kan. Nah tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa mampir ke sini ya kan, atau mungkin pengen informasi yang lebih lanjut. Jadi mesin ini itu punya hasilnya itu bisa grayscale ya Bang Rian. Oh, jadi bukan black ya, kita grayscale. Ya, jadi itu kita like offset banget, dan kalau misalnya bahasanya orang publishing itu jadi kata orang publishing ya, ada salah satu customer kita bilang bahwa mesin ini memiliki standar kelayakan baca, ya kan, memiliki standar kelayakan baca. Lah ini luar biasa loh bahasanya loh, ya kan. Dan waktu itu saya juga nggak pernah berpikir seperti itu, tapi ternyata oh iya memang benar, dan ternyata OC yang punya seperti itu. Bapak Ibu bisa buktiin sendiri ya. Nah kemudian Pak Hadi kemarin sudah juga jelasin bahwa cetakannya ini nggak ngelotok. Kenapa? Karena memang ini monotoner dan menyerap sampai dengan ke pori-pori kertas, kan begitu Bapak Ibu ya. Dengan satu lagi dengan cost produksi yang murah dan investasinya juga tidak terlalu mahal ya. Iya, kompetitif sekali harganya. Betul. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa di Sama Vitro, di Canon pada khususnya kita memiliki mesin dengan kapasitas very light production, ya kan? Light production, ya, kemudian mesin full production, happy production. Betul, kemudian ada juga black and white production. Jadi Bapak Ibu, apalagi yang ditunggu, apalagi sekarang lagi ada promo dari BFI, silakan dimanfaatin. Jangan lupa Senin harga naik. Senin harga naik ya. Jadi tetap ya dibilangnya Senin harga naik. Jadi Bapak Ibu, ini bocoran saja Bang Rian ya. Tadi dibisik-bisik tadi ya kan. Coba dikasih info dong harganya berapa kan begitu. Tapi boleh saya kasih kisarannya saja. Mungkin ada mesin C165 tadi ya kan, C710, Varioprint 140 series dan C10.000 itu start dari 300 jutaan ya sampai dengan kita start ya. Iya, start from ya. 300 jutaan saja. 300 sampai jutaan saja sudah mendapatkan mesin yang secara quality bagus ya. Bagus. Nah, dengan hasil yang terbaik, Bapak Ibu juga bisa melayani customer dengan terbaik juga ya, Bapak Ibu ya. Tadi Mas Malik tadi saya mau katakan dari 300 jutaan sampai dengan 2 M-an ya. Tergantung dari konfigurasi Bapak Ibu. Betul. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri kira-kira kebutuhannya seperti apa, dan Bapak Ibu bisa satu lagi Mas Haji, mungkin konfigurasi. Kadang kalau kita bicara mesin 10.000 ya, kalau production kan ada 2 seri juga untuk server kan, dukungannya kan. Betul, servernya ya. Nah, servernya kalau C10.000 ini bukan server embedded ya Mas Malik ya? Iya, dia tower servernya ada 2 macam, B5000 dan B7000 ya. Yang high end itu sudah dilengkapi hyper-rip, jadi kalau kita ada job banyak, itu timing prosesnya akan lebih cepat dibandingkan yang server low end ya. Betul. Jadi memang secara ripping speed itu jauh lebih cepat karena memang ada itu hyper-rip kita sebutnya teknologinya. Betul. Jadi hyper-rip ini sangat penting ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah punya mesin ya, kemudian ada job banyak sekali dilempar. Nah, ya kan bisa bermenit-menit ya, tapi di C10.000 ini kita sudah dilengkapi dengan hyper-rip ya untuk sistem
servernya ya Mas Iya, Malik ya. betul. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tadi soal harga, Bapak Ibu cukup membayar kurang lebih 20 sampai dengan 30% saja. 20 sampai dengan 30% saja, jangan lupa sebelum harga naik ya Mas Malik. Iya, sebelum harga naik. Balik lagi sebelum harga naik ya. Sebelum hari Senin. Iya. Aduh, senang nih kalau Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu mampir sore ini ya kan, boleh. mungkin mau mampir ke showroom Bisa kita kesini ya. silakan, kita tunggu ya kan, daripada harga nanti naik. Ya. Oke. Oh, di mana ya? Bapak Ibu bisa datang di showroom kita di PT Sama Fitro. Di Oke. Insinyur Haji Juanda ya. Ya. Dekat sama stasiun Juanda. Ya. Dekat sama apa Mas Rian? Dekat juga sama Istana Negara ya kan. Istana Negara kan jauh, kok dekat, Iya. aksesnya gampang. Ini Ada- kantor pusat. ada beberapa restoran juga di sini. Mas. Iya, jadi nggak Mungkin, usah khawatir setelah kalau demo habis nanti ngeliat kita mesin. bisa makan mau sore bareng. kulineran ya kan sekalian bisa. Nah, itu. Betul. Nah, tapi untuk customer-customer kita yang ada di luar kota, itu kita juga ada cabang ya. Pertama kita ada di Sumatera, ada di Betul. Medan. Di Medan, Di Kita Medan. Ya. mungkin di Jakarta kita kantor pusat. Ya. Bandung geser sedikit kita ada Bandung. juga kantor cabang kita. Betul. Ada di Semarang. Ya. Di Jogja. di Jogja. Kemudian kita ada di Surabaya, Surabaya. di Bali, yang terakhir kita ada di Makassar ya. Makassar. Di Makassar. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong masalah cabang, Bang Rian. Ini saya mau nyapa dulu nih, ada satu customer saya di Solo ya, di Solo. Oh, Ada- Solo. Ada Om Berni, halo Om Berni. Halo, Om Berni. Terima kasih. Halo, Ya. Ah, ditunggu repeat ordernya. Sebelum harga naik ya Mas Malik. Iya, Ya? sebelum harga naik. Sebelum harga naik. Oke, jadi Om Berni adalah dari Gravera Printing Solo ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ya, gitu. Terima kasih. Dan Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin kepingin ada penawaran khusus begitu. Ya. Selama ada virtual expo ini ya, Bapak Ibu bisa email di ppsdivision@samafitro.co.id ya. Sekali lagi di ppsdivision@samafitro.co.id atau Bapak Ibu bisa japri langsung juga ya ke Bang Rian atau saya atau yang lain, silahkan nanti kita bisa bantu untuk solusi lebih lanjut. Begitu ya Bang Rian Iya. ya? Bisa banget. Bisa banget Malik. Terus apalagi nih, kita tadi udah dari 710, 165, C10.000 sama Vario Print. Iya. Nah, kira-kira apalagi yang Mas Malik mau sampaikan? Saya rasa cukup ya, maksudnya Cukup line ya. up kita sudah cukup lengkap ya untuk Mm-mm. kebutuhan customer-customer kita yang di luar sana. Mungkin ada yang butuh penjelasan lebih detail, mungkin bisa ditanyakan langsung Betul. di Dan chat. Bapak Ibu, ini adalah koleksi dari mesin A3 kita, baik Iya. yang color maupun yang BW. Black and white. Kita juga Betul. punya banyak koleksi yang kita yang lain ya. Ada fotokopi, Ada fotokopi, kemudian kita juga ada ukuran ada Glass mesin format. glass glass format. format Iya. ya. Tadi dari Canon juga TA series dan TX series ya. Ada penawaran khusus untuk yang TA series. Bapak Ibu bisa segera hubungi Sama Fitro atau bisa email di ppsdivision@samafitro.co.id untuk penawaran terbaiknya ya. Saya janji itu harganya murah banget. Ya, murah banget ya Bang Rian ya. Selain harga murah sebenarnya juga kita bicara sama Fitro itu sebenarnya banyak produk. Jadi Ya. kalau Bapak Ibu sekalian misalkan dia mau butuh laser, dia mau butuh cutting, Laser, cutting itu bisa sekalian bisa sekalian ya. lihat di sini. Kemudian kalau yang mau bergerak di bidang tekstil juga ada, Betul. ya, juga ada gitu. Jadi Bapak Ibu apalagi yang diraguin, jadi Iya. percayakan bisnisnya ya. Kita kerjasama dengan PT Sama Fitro ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita mungkin biar agak lebih semangat kita kasih applause dulu ya Mas Malik ya. Kita buat PT Sama Fitro ya dan, iya. dan customer-customer kita ya. Oke. Bapak Ibu. Oke, jadi kita minta virtual applause ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ramai banget ya. Oke. Apa lagi Mas Malik? Jadi udah selesai semuanya? Sudah, saya pikir cukup ya. Sudah Mungkin cukup. ada tambahan dari audiens kita. Ada yang Yang di bertanya sana. silahkan kalau memang ada yang bertanya. Iya. Oke, ada yang bertanya nih, satu lagi nih. Oke. Harga kliknya berapa untuk mesin C10.000? Oke, Bang Rian. Harga kliknya katanya C10.000 berapa katanya? Oke. Sebenarnya begini ya, selain kita ada promo dari harga,
dari pihak WFI Leasing yang memberikan bunga rate khusus. Kita juga akan memberikan support ya selama 1 tahun itu. Jadi kita ingin memberikan klik khusus di yang terendah. Klik khusus terendah. Apalagi itu Bang Rian? Oke. Khusus terendah itu adalah klik yang diberikan kepada customer kita untuk memberikan support khususnya dalam keadaan pandemi gini ya. Itu di Rp660. Rp660 include atau exclude? Include PPN. Serius. Ayo, serius buruan. pakai banget gak nih Bang Rian? Buruan sebelum harga naik. Oh enggak ya. Kalau ini klik fix ya. Iya, fix. Harganya fix di 660 perak. Hayo lo, apalagi 660 untuk 1 perak. tahun ya. Nah, dengan harga jual yang di pasaran saat ini sudah mulai ancur-ancuran ya. Cuan. Saya pikir itu masih cukup. Udah pasti. Iya. Ya. 660 perak ditambah dengan kertas bla 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 segala macam, Bapak Ibu lebih pintar ya. Pasti ya. Oke, itu untuk C10.000 ya. Kalau ada lagi yang bertanya silakan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada lagi yang bertanya. Oke, ada lagi. Tadi Bang Rian mungkin ada lagi katanya kalau C165 itu bisa putus atau bisa pakai klik katanya. Ya, jadi kita itu pilihan sih ya. Pilihan. Kita ada 2 pilihan. Bisa putus. Jadi sistemnya dia beli mesin sama kita, lalu kebutuhan toner dan spare part dia beli sendiri. Lalu yang kedua bisa sistem klik juga. Nah, sistem klik ini jadi nanti dari pihak sama Fitur yang akan mengcover semua kebutuhan dari spare part ataupun consumable-nya. Betul. Gitu. Jadi nanti ada Mas Malik juga dan tim untuk menjaga mesin Bapak Ibu dalam performa terbaik. Jadi dan ini pun kita sudah masuk ke servis Mas Malik ya. Terus ngomong-ngomong masalah servis Mas Malik itu biasanya nah ini ada satu lagi nih sama nih ya. Jadi pertanyaan ini ada hubungannya nih. Jadi katanya respon time-nya berapa lama sih Mas Malik katanya tuh? Ya, katanya respon time-nya katanya. Yuk, terima kasih yang udah bertanya ya. Mas, yuk. Ya untuk area Jakarta kita maksimal 3 jam ya untuk respon time. 3 jam. Iya. 3 jam ya. 3 jam untuk 3 jam itu saat telepon datang ya. Iya, itu dihitung dari kapan Mas? Dari mulai telepon atau? Dari mulai telepon sampai datang ke tempat. Oke, sampai datang ke tempat 3 jam ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu respon time-nya ya. Kemudian kalau misalnya kayak untuk solving time-nya Mas. Solving time itu tergantung dari ini ya kali ya. Tergantung case-nya ya. Kadang yang sepele-sepele kayak paper jam gitu kan kadang. Ya itu pasti bisa lebih cepat. Kadang kalau masalah bahan, kadang makanya kita kalau ada customer pakai bahan baru, mereka belum pernah coba, kita kasih saran ke mereka, boleh dites di kantor kita untuk bahannya mungkin biar lebih yakin jalan nanti di tempat mereka ya kan, mengurangi resiko juga dan lebih confidence juga nanti waktu ngeprint ya kan. Oke, betul Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kalau yang mau bertanya silahkan ya. Kita masih tunggu, masih ada waktu di sini. Nah ini ada satu lagi nih Mas Malik. Ini masalah mesin C10.000 katanya. Ya, itu kalau misalnya mesin C10.000 itu butuh space-nya berapa, sama listriknya itu berapa? Ya katanya Mas. C10.000 Mas ya. 10.000 ya. Kalau secara konfigurasi kurang lebih sekitar 4,5 meter ya. Nah itu kita butuh space kanan kirinya mungkin bisa minimum 1 meter. Kedepannya itu bisa mungkin ditambah 2 meter karena apa? Kadang kalau ada paper jam kita butuh space kan. Kadang kalau terlalu dekat dengan tembok itu kan agak sulit. Makanya kita kasih space yang agak lebih di depan karena biasanya kalau paper jam kan dia butuh space kan. Oke, jadi buat ngebuka mesinnya itu sendiri, si teknisi juga bisa bekerja, makanya butuh space ya di depan. Di belakang juga butuh space. Buat sirkulasi butuh juga, karena memang mesin kan nggak bisa langsung mepet ke tembok. Dia perlu sirkulasi juga, buang panasnya, apalagi kita bicara mesin production. Pasti pelepasan panasnya juga lebih banyak. Gitu kan. Lebih banyak. Ada beberapa customer kita juga yang sampai pasang exhaust khusus ya. Iya, betul. Di belakang ya. Jadi saking sayangnya loh sama mesin. Ya. Iya, saking sayangnya sama mesin, saking sayangnya sama operator mereka. Betul. Jadi kan memang itu yang harus dilakukan. Iya, betul. Kita kasih saran terbaik buat customer kita biar mereka tetap happy gitu pakai mesin. Biar
Berarti Operator biar juga mesin pun biar lebih awet juga ya. bisa maksimal, iya mesin juga kondisinya lebih awet. Ya, betul. Oke, ini kan berhubung sudah semuanya, Mas Malik dan Bang Iya. Rian, serta Bapak Ibu sekalian. Mm-mm. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Iya. Mungkin kita saatnya untuk closing ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin bisa bergeser ke C10.000 Mas. Kita mau closingnya di sana Boleh. karena tadi openingnya di sana juga. Iya, iya. Yuk, Baik, kita tutup di mesin C10.000 ya. C10.000. Oke. Nah, ini dia. Bapak Ibu nanti silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin masih ada unek-unek yang harus kita jawab, boleh Bapak Ibu menghubungi kami di ppsdivision@samavitro.co.id ya, atau boleh follow IG kita Bang Rian. Yap. Ya. Lalu sampai Vitro PPS atau canonprinter.id. Ya, itu IG kita, Bapak Ibu bisa lihat update-nya di sana. Mm-mm. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kunjungi website kita di samavitro.co.id untuk beberapa produk kita yang lain ya. Iya, untuk Bapak Ibu melihat bisa line up produk kita yang Betul. beragam sekali untuk Betul. kebutuhan customer kita di luar sana. atau bisa langsung datang juga di PT Samavitro, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Jakarta Pusat. Sekali lagi Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Jakarta Pusat. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, percayakan bisnis ke PT Samavitro ya. Yap. Oke, Oke, nah akhir kata saya Aji Arief-Haryanto. saya Malik Isnaini. Ya. Saya Rian. Ya, terima kasih sudah bergabung selama beberapa menit Ke depan ya. tadi. Jadi Ke belakang. Jadi intinya untuk terakhir ini kita jangan lupa seperti biasa nih kita ada satu penutup 4M. 4M. Oke, apa aja Bang Rian 4M-nya? Itu adalah kita harus menjaga jarak, Ya. lalu kita mencuci tangan, Ya. menggunakan masker. Ini kita udah melakukan ini ya, prokes. Jadi kita udah Ya. tes semua nyaman. Lalu yang keempat adalah mempercayakan bisnis Anda ke Samavitro. Samavitro ya kan. Nanti mumpung masih ada support juga dari BFI dan Iya, jangan sebelum lupa harga naik ya. Senin harga naik. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih semuanya. Bapak Ibu ya. Sampai jumpa lagi nanti. Sampai Sampai jumpa.